Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1471 Pemeriksaan Arkeologi terhadap Tubuh Kehidupan Sebelumnya 2. 5 Dewa Super Planet Biru juga ada di sini. Setelah merasakan kembalinya hewan peliharaannya, Siyu memberitahu mereka tentang situasi di rumah. Mendengar itu, Eleven dan hewan peliharaan lainnya langsung terpana. Apa? Ketika mereka masuk sepenuhnya, mereka melihat sekelompok orang mengelilingi damar biologis. Lin Feng dan Kaisar Luar Angkasa ada di sini, selain mereka, ada juga 5 orang yang kekuatannya tidak terlihat dengan jelas. Mereka seperti orang biasa, tetapi mereka merasa tidak bisa dianggap enteng. Hewan peliharaan itu masuk dan melihat ke-5 Dewa Super. Tatapan 5 Dewa Super langsung melewati semua hewan peliharaan dan mendarat di Eleven. 11 berkedip. 5 Dewa Super, tertarik karena hasil pertarungannya. Kemudian, Bugi, Dewa Super dari ras naga, Chitong, Dewa Super dari ras Phoenix, dan Ling saling berhadapan satu persatu. Dewa Super dari ras malaikat dan Dewa Super dari ras iblis terdiam. Apa maksud Siyu? Mereka telah membudidayakan keturunan naga, burung Phoenix, dan Kirin, namun mereka mengabaikan keturunan malaikat dan setan. Apakah mereka meremehkan malaikat dan setan? Para malaikat dan iblis super surgawi merasa bahwa jika mereka ingin mengikat Siyu, pertama-tama mereka harus membiarkan Siyu menandatangani kontrak dengan para jenius dari ras mereka. Bagaimanapun, dari kelihatannya, Siyu telah mengontrak begitu banyak hewan peliharaan. Dia tidak keberatan memiliki satu lagi. Halo, senior, Eleven dan yang lainnya menyapa dengan patuh. Kalian, tidak buruk, kata Dewa Super dari ras Kirin, terutama pada Ling. Kapal perang ini adalah monster hantu mekanis dengan warisan Win Kirin Rache, bukan? Meski bukan Kirin ortodoks, ia bisa dianggap setengah Kirin setelah menerima warisan Win Kirin. Dia hanya tidak tahu apakah dia bersedia bergabung dengan balap Kirin bersama Siyu di masa depan. Senior, hewan peliharaan Siyu baru saja kembali dari kompetisi dan perlu istirahat serta mempersiapkan kompetisi berikutnya. Mengapa kita tidak pergi dulu untuk membahas perubahan peraturan? Kata Kaisar Kong. Sementara Lin Feng juga ada di sini. Baiklah, saat ini adalah hal yang paling penting. 5 Dewa Super mengangguk. Sesaat kemudian, Kaisar Luar Angkasa, Lin Feng, dan 5 Dewa Super pergi. Hanya Siyu, Eleven, dan yang lainnya yang tersisa di ruangan itu. 11 dan yang lainnya menatap ember biologis dan batu super surgawi yang pecah dalam diam dan pada Siyu. Tuan, apakah batu super surgawi hanya membuka benda seperti itu? Kata Ling. Ini bukan sekedar masalah. Kata Siyu. Ini mungkin bentuk kehidupan paling menonjol di era kosmik terakhir. Ling, apa? 11 dan hewan peliharaan lainnya, apa? Mereka tidak pernah menyadari Siyu memuji orang lain dengan begitu murah hati. Apakah dia menerimaan hari ini? Ling, kumpulkan dulu semua informasi tentang batu super surgawi dan makhluk purba pada zaman itu, kata Siyu. Siyu melihat kehidupan sebelumnya dan merasa bahwa dia semakin dekat untuk memecahkan misteri transmigrasi. Ngomong-ngomong, kalian sudah melihat peringkat pendatang baru, kan? Siyu tiba-tiba mengusap hidungnya ke dalamnya. Meong, Sorti memberitahu Siyu dengan gembira bahwa itu yang kelima. Tempat kelima, Master Sekte Waktu. Alasan masuk peringkat, fisik adalah tubuh keyakinan murni yang mengendalikan sejumlah besar kekuatan keyakinan. Aku melihatnya, Siyu tersenyum. Anda sebenarnya bisa mendapatkan tempat kelima. Tidak buruk. Di ruangan megah tertentu di alam terapung, atas rekomendasi kucing permata, Dewa Naga, yang telah memakan buah budidaya, juga berkata setelah melihat peringkat ini, kucing kecil, kucing pendek Siyu sepertinya adalah juniormu, kanan. Kekuatan juniormu telah melampaui kekuatan putra super dewa. Bagaimana perasaanmu? Dewa Naga menikam kucing permata itu beberapa kali, membuat hati kucing permata itu sangat sakit. Ia masih ingat penampilan bodoh Sorti ketika merekomendasikannya kepada Siyu. Meski sekarang cukup bodoh, kenapa? Mengapa peringkatnya lebih tinggi dibandingkan baby ginseng, susu, dan lainnya? Mengapa? Kucing permata itu merasakan pukulan yang sangat besar. Tidak, ini tidak akan berhasil. Kucing permata telah memutuskan bahwa setelah Siyu menyelesaikan kompetisi,
ia akan membawa sorti dan burung hantu untuk mencari harta karun. Setelah sekian lama diselidiki, kucing itu sedikit banyak mengetahui dari mana asal permata yang diambilnya. Di alam semesta, perlombaan doa bintang dianggap sebagai perlombaan dengan kekuatan pertempuran yang lemah tetapi kemampuannya sangat mirip cheat. Kemampuan harapan mereka maha kuasa dengan harga yang memadai. Catatan yang paling berani adalah bahwa beberapa perlombaan doa bintang membantu dewa terkemuka membuat keinginan untuk menerobos. Pihak lain benar-benar menemukan reruntuhan zaman ketika ia keluar dan mengambil sumber transendensi. Oleh karena itu, hal ini pula yang menyebabkan perlombaan doa bintang diidamkan dengan sangat serius. Banyak perlombaan luar angkasa yang ingin membesarkan perlombaan doa bintang sebagai hewan peliharaan. Ia bahkan dapat memperlakukan seluruh perlombaan doa bintang sebagai properti eksklusifnya. Karena itu, perlombaan doa bintang mengalami banyak bencana dan beberapa kali berada di ambang kepunahan. Awalnya ada ratusan anggota klan, tapi sekarang, mungkin hanya tersisa sedikit. Mereka tersembunyi di berbagai tempat di alam semesta. Ini mungkin juga merupakan dampak buruk dari membuat banyak keinginan. Disebutkan bahwa ketika perlombaan doa bintang berada dalam bahaya kepunahan, perlombaan doa bintang pernah membagi harta dalam perlombaan menjadi 7 dan melemparkannya ke dalam celah spasial. Mereka juga telah membuat harapan agar makhluk yang dapat mewarisi kehendak perlombaan doa bintang dapat mewarisi kekuatan perlombaan doa bintang dan mencegah perlombaan doa bintang agar tidak hancur total. Kemudian, mereka akan membantu perlombaan doa bintang membalas dendam. Kucing permata tidak tahu apakah kiasan ini asli atau palsu, tetapi ia memang terkena meteor dari luar angkasa dan mengambil warisan perlombaan doa bintang. Oleh karena itu, kucing permata berpikir jika kiasan ini nyata, mungkinkah ia menemukan 6 warisan lainnya. Dengan itu sebagai sumbernya, burung hantu prediksi dan orang kerdil dapat membantunya menemukannya melalui keterampilan prediksi dan berburu harta karun. Kucing permata merasa kemungkinannya besar. Bab 1472 Arkeologi memeriksa tubuh kehidupan sebelumnya 3. Pada saat itu, dia akan menjadi dewa terkuat dari perlombaan doa bintang. Dewa Naga Senior, tunggu saja. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat ketika saatnya tiba, gumam kucing permata. Harapannya saat ini adalah untuk melihat apakah ia dapat memadukan peluru energi 9 elemen seperti Zafai. Jika bisa, kekuatannya pasti akan lebih keren lagi. Tidak masalah untuk melumpuhkan Eleven dalam satu serangan. Kamu ingin bersaing denganku, Dewa Naga merenung. Apakah kucing ini serius? Ide buruk apa yang sedang kamu lakukan? Di pihak Siyu dan yang lainnya, Baby Ginseng agak tertekan. Sortis sebenarnya menduduki peringkat kelima. Namun, Bugi bahkan lebih tertekan dibandingkan Baby Ginseng. Karena itu yang keempat. Tempat keempat, cacing imajinasi. Alasan masuk peringkat, fisik adalah tubuh keyakinan murni yang mengendalikan sejumlah besar kekuatan keyakinan. Memang menduduki peringkat keempat, namun Bugi tidak menyangka bahwa komputer super surgawi di dunia kedua akan begitu asal-asalan. Bahkan alasannya untuk berada di peringkat sama dengan alasan Sorti. Ia akhirnya memikirkan nama pertarungannya, namun pada akhirnya, perlakuan ini membuat Bugi sangat tidak nyaman. Konsekuensinya sangat serius. Bahkan tempat ketiga, binatang super suci. Alasan masuk peringkat, satu tubuh dengan 2 jiwa, fisik sebagai tubuh iman yang murni, dan mengendalikan sejumlah besar kekuatan iman. Setidaknya deskripsi Turtle dan Little Quas memasukkan 2 jiwa mereka dalam satu tubuh. Peringkat 4 binatang suci dalam tim lebih tinggi dari yang dibayangkan Siyu, tapi ini kemungkinan besar karena mereka masih menyimpan sejumlah besar kekuatan keyakinan di tubuh mereka. Sedangkan untuk juara kedua dan juara pertama tidak ada ketegangan. Tempat kedua diberikan kepada Citong. Alasan naik peringkat adalah untuk mengendalikan hukum pedang yang kuat, sedangkan peringkat pertama diberikan kepada 11. Alasan untuk naik peringkat adalah karena mereka memiliki tubuh terkuat dan setidaknya 3 keterampilan surgawi terbaik. Begitu peringkat 10 besar keluar, bisa dikatakan telah menimbulkan keributan besar. 90% dari 10 pemula terkuat belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pertempuran penyegelan dewa tahun ini benar-benar ajaib. Tentu saja, itu hanya peringkat pendatang baru. Itu bukanlah sesuatu yang diperhatikan Siyu. Semua pemikirannya saat ini tertuju pada uji arkeologi. Ini karena tempat pertama dalam God Ceiling Battle sedikit membosankan dan tidak menarik.
Apakah lawanmu untuk pertarungan selanjutnya sudah keluar? Siyu bertanya ketika dia melihat Ling masih menyelidiki. Wu, 11 dan yang lainnya menjawab. Mereka telah keluar. Mereka semua adalah lawan dengan peringkat di atas 100.000 dan tidak layak untuk disebutkan. Dukun, hanya daki yang terjebak di antara tawa dan air mata. Itu berbeda. Itu menyamai posisi ke-99 angkatan sebelumnya. Tidak apa-apa. Kuncinya, peringkat ke-99 pada angkatan sebelumnya adalah seorang jenius dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan yang ahli dalam kemampuan pembersihan. Daki telah berpasangan dengan keluarganya. Tidak, jangan kalah, kata Susu. Itu tidak memungkinkan bebek gemuk ini mendapat peringkat lebih tinggi darinya dan dikalahkan oleh makhluk pembersih lainnya. Dukun, Daki menepuk dadanya dan berjanji tidak akan kalah. Siyu juga tersenyum dan berkata, makhluk jurang telah berpasangan dengan super jenius dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Baiklah, menurutku pihak lain akan trauma setelah pertempuran ini. Jika pihak lain memiliki kepribadian yang sama dengan Susu. Bayangkan saja, jika Susu bertemu dengan makhluk jurang yang tidak dapat dikalahkan atau dibersihkannya bagaimanapun caranya, dan kemudian makhluk jurang ini menunjukkan kekuatan pembersihan yang lebih kuat dari Susu, seberapa hancurkah Susu? Apakah Ling maju lagi? Kata Siyu. Tidak, Ling menoleh dan menjawab, hari ini, saya secara khusus menghilangkan angin berkah di tubuh saya. Kemudian, sekelompok kontestan tewas bersama. Kontestan tunggal menjadi nomor genap. Tanpa opsi maju gratis, saya juga menyamai rival saya di babak berikutnya. Ah, ini, kata Siyu. Mengapa kamu menghilangkan angin berkah? Saya pikir Anda bisa dengan senang hati maju dengan bebas hingga final. Ling mendengus dan berkata, itu terlalu tidak tahu malu. Terlebih lagi, saya tidak tertarik pada awalnya. Saya hanya ingin berpindah-pindah. Namun, saya merasa keberuntungan saya seharusnya terlalu bagus sebelumnya. Ada reaksi balik kali ini. Saya berpasangan dengan kontestan minggu yang memenangkan 101 kejuaraan berturut-turut dan kemudian menjadi yang kedua. Siyu, serangan balik keberuntungan Anda terlalu kuat. Dari mengoper 2 kali hingga menyamai juara 101 kali berturut-turut, mengapa saya merasa bahwa orang yang tidak beruntung dari ras Kirin datang ke planet biru karena Anda menggunakan sejumlah besar keberuntungan ras Kirin di planet biru dan mati. Ling memperlihatkan gambar virtualnya dan membusungkan wajahnya. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya bercanda, Siyu berkata, reaksi balasannya tidak terlalu kuat. Hanya saja kalian berpasangan dengan peringkat kedua sebelumnya. Setidaknya, kalian tidak cocok dengan Eleven dan yang lainnya. Jika kalian bertemu satu sama lain sebelumnya, itu disebut nasib buruk. Ling berkata, untuk mencegah mereka bertemu satu sama lain di tahap awal, saya menerapkan angin keberuntungan yang lemah pada mereka. Saya harap ini berhasil. 11 dan yang lainnya membungkuk pada Ling, tetapi pada saat yang sama, mereka takut akan hal itu. Ling sangat menakutkan. Selama Ling mau, sepertinya dia bisa menipu sepenuhnya. Itu bisa membalikkan angin keberuntungan dan membuat mereka semua tidak beruntung. Di beberapa ronde pertama, mereka bertemu satu sama lain dan tersingkir. Kemudian, Ling sendiri melaju ke final secara bergilir. Memikirkan hal ini, mereka merasa kemampuan Ling terlalu bermasalah. Ia sepenuhnya bisa menggunakan aturan pertempuran penyegelan dewa untuk menang tanpa bertarung. Siyu hanya bisa menghela nafas. Mengapa Eleven dan yang lainnya tidak bereaksi ketika mereka mendengar bahwa Ling telah berpasangan dengan juara 101 kali berturut-turut itu? Seolah-olah Ling cocok menjadi cameo. Mereka terlalu meremehkan orang. Minggu tidak lebih lemah dari Zafai. Dia telah berhasil menghancurkan time mark pihak lain beberapa kali. Guru, saya telah merangkum semua informasi yang dapat saya selidiki sesuai kewenangan saya. Saat ini, Ling berkata, saya akan berbagi kenangan saya dengan Anda melalui telepati. Bab 1473 Arkeologi memeriksa tubuh kehidupan sebelumnya 4. Baiklah, Siyu mengangguk. Dengan adanya Ling, dia bisa bersantai. Selanjutnya, Siyu mempelajari informasi yang diberikan Ling kepadanya. Saat ini, dia hanya berani mempelajari informasi. Dia benar-benar tidak berani membiarkan Siyu membuka damarnya. Namun, ketika melihat kehidupan sebelumnya, Siyu memang memiliki beberapa pemikiran. Jika ini benar-benar dia, jika itu benar-benar dia di kehidupan sebelumnya,
adakah cara dia bisa mengendalikannya? Apa yang dikatakan oleh naga super dewa dan informasi yang diselidiki Ling menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan makhluk-makhluk pada zaman itu secara akurat, bahkan jika mereka hanya boneka. Kendala terbesarnya adalah kompatibilitas. Tapi dia berbeda. Jiwanya mungkin telah berpindah dari tubuh zaman terakhir ke zaman kosmik ini. Dengan kata lain, jiwanya mungkin memiliki kecocokan hampir 100% dengan tubuh sebelumnya. Jika dia bisa secara langsung mengendalikan tubuh super dewa ini, Siyu merasa dia bisa lepas landas saat itu juga. Namun, meskipun demikian, Siyu tidak berani menjamin 100% bahwa tubuh ini adalah miliknya. Bagaimanapun, dia hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh super surgawi, dan siapa yang menyegel tubuhnya? Transmigrasinya tidak terasa seperti sebuah kecelakaan. Rasanya lebih seperti hal yang direncanakan dengan cermat untuk membiarkan kehidupan di era terakhir berhasil dijalani di era berikutnya. Bahkan makhluk tingkat kosmik tidak bisa ada selama dua era, tapi dia melakukannya. Ini sungguh sulit dipercaya. Siyu khawatir. Dia seketika tampak menua sedetik. Waktu berlalu dengan cepat dan segera putaran berikutnya dari pertempuran penyegelan dewa. Selama periode ini, Kaisar Luar Angkasa dan Lin Feng tidak membiarkan 5 dewa super mengganggu Siyu. Siyu mempelajari kehidupan sebelumnya dengan damai. Sedangkan Eleven dan yang lainnya tetap mengikuti kompetisi. Jika tidak ada yang salah, kontes mereka hari ini akan mendapat perhatian lebih. Begitu 10 peringkat pendatang baru teratas muncul, sulit bagi mereka, monster pemula yang berada di peringkat di depan Putra Kaisar Iblis, untuk tidak diperhatikan. Lawan yang memasangkannya juga gemetar dan merasa tidak nyaman. Tentu saja, selain pertarungan Eleven dan lainnya yang diperhatikan, ada pertempuran lain yang diperhatikan. Itu adalah Ling vs Minggu. Segera setelah daftar kecocokan ini keluar, forum tersebut meledak. Ling pemula ini, Ling yang telah maju 2 kali tanpa perlawanan, sangat beruntung sehingga sekelompok kontestan yang gagal merasa iri, cemburu, dan dengki. Mereka merasa hal itu konyol. Namun, saat putaran ketiga daftar nama muncul, Ling, yang sangat beruntung, bertemu dengan juara 101 kali berturut-turut, Minggu. Sekelompok kontestan yang gagal langsung bergembira. Ketika saatnya tiba, keberuntungan akan berubah. Ling sangat beruntung di 2 ronde kedua. Kali ini pasti mendapat reaksi balik. Selain pertarungan ini, penonton paling prihatin dengan pertarungan antara bebek iblis pembersih dunia dan cermin angin. Alasan mengapa penonton memperhatikan tempat ke-6, bebek iblis pembersih dunia, adalah karena di antara 10 pemula, hanya lawan yang ditemuinya yang memiliki kekuatan cukup bagus. Misalnya kontestan Eleven dan yang lainnya yang berperingkat ratusan ribu, tidak perlu diperhatikan sama sekali. Mereka pasti akan dibunuh secara instan lagi. Monster pendatang baru yang telah menguasai kekuatan jurang maut cocok dengan seorang super jenius dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Ini jelas lebih merupakan gimmick. Secara kebetulan, kontes bebek setan pembersih dunia diadakan di depan Lucky Ling. Saat waktu kompetisi semakin dekat, penonton secara bertahap memasuki siaran langsung World Cleansing Demon Duck vs Wind Mirror. Termasuk kontestan seperti Minggu, yang telah memenangkan kejuaraan sebanyak 101 kali, dan sebagian besar kontestan yang berada di peringkat 100 sebelum God Ceiling Battle, mereka juga bergabung dengan ekspresi muram. Itu terutama karena ketika mereka memikirkan bagaimana ada 9 monster pemula yang lebih kuat dari Putra Kaisar Iblis, mereka merasakan bahaya. Hingga saat ini, masih ada orang yang tidak mau percaya bahwa 9 pemula lebih kuat dari Putra Kaisar Iblis. Pertarungan ini mungkin merupakan pertarungan yang sangat bagus untuk menyaksikan kekuatan monster pemula lainnya. Di arena pulau yang melayang di langit, 2 sosok muncul. Di satu sisi ada bebek iblis pembersih dunia yang buta. Di satu sisi ada Bistamer betina dengan rambut hitam. Dia memiliki wajah bayi dan tampak seperti anak kecil. Meskipun dia tidak memiliki karakteristik yang jelas, jika dilihat secara langsung, dia memberikan perasaan yang sangat murni. Mari kita simpulkan, Wind Mirror menduduki peringkat ke-99 tahun lalu. Putra Kaisar Iblis, Tian Sang, membunuh peringkat ke-21 angkatan sebelumnya secara instan dengan 1 tebasan. Kekuatannya jauh lebih besar dari peringkat ke-99. Tidak ada masalah, kan?
Dan bebek iblis pembersih dunia ini beberapa kali lebih tinggi dari putra Kaisar Iblis. Tidak masalah jika itu jauh lebih besar dari Tian Sang, kan? Oleh karena itu, perkembangan normal dari pertempuran ini, adalah bebek iblis pembersih dunia yang langsung membunuh cermin angin. Itu belum tentu benar. Wind Mirror adalah dewa sempurna dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan yang ahli dalam kekuatan pembersihan. Dia memiliki pengalaman yang kaya dalam menangani ras abis. Mungkin dia bisa mengandalkan hubungan pengekangannya untuk membalikkan keadaan. Sangat umum juga jika satu hal melawan hal lain dalam pertempuran penyegelan dewa. Tapi masalahnya adalah, ras abis ini peringkatnya di atas roh bintang pembersih. Roh bintang pembersih adalah ras pembersih terkuat yang berada di peringkat ke-77 di antara banyak ras di langit berbintang hanya dengan kemampuan pembersihan. Meskipun hewan peliharaan terkontrak dari cermin angin, penari angin, juga merupakan ras pembersih yang kuat, peringkatnya di antara banyak sekali ras di langit berbintang sudah mencapai ratusan. Saat penonton berdiskusi, Wind Mirror telah memanggil mitra kontraknya, yang berada di peringkat 512 di antara segudang ras di langit berbintang, ras pembersihan, penari angin. Makhluk unsur melayang di langit. Sosoknya yang anggun saat terbang bagaikan seorang penari. Penari angin sering muncul di berbagai alam besar. Saat terbang, ia membersihkan kotoran dan dipuji secara luas. Selain Wind Dancer yang muncul di samping Wind Mirror, hewan peliharaan tipe perkakas yang tampak seperti cermin melingkar muncul di tangan Wind Mirror. Sebagai senjata, jubah putih muncul di belakangnya, memancarkan cahaya redup yang mengisolasi semua kotoran. Bab 1474 Arkeologi memeriksa tubuh kehidupan sebelumnya 5. Bentuk kehidupan peralatan tipe penjaga, bentuk kehidupan cermin, dan penari angin adalah konfigurasi kontrak lengkap dari cermin angin ini. Aku tahu, kamu sangat kuat. Suara ringan Wind Mirror terdengar saat dia melihat ke arah Daki. Dukun, serang. Daki sangat tenang. Kalau tidak, tidak akan ada peluang. Namun, tempat ini, pulau di langit, sangat menarik. Ini seharusnya membuat Ji kecil menderita. Segera setelah dia selesai berbicara, penari angin mengeluarkan teriakan lembut dan langsung memanggil badai yang dibentuk oleh keterampilan surgawi super pembersih dari elemen spiritual, angin, dan undead untuk menghantam Daki. Angin sepoi-sepoi. Keterampilan pembersihan terkuat dari Wind dan Cererace dapat membersihkan semua kotoran. Bahkan setelah reinkarnasi, meskipun bereinkarnasi 100 kali, ia akan menjadi orang baik selama 100 kehidupan. Tubuhnya pasti menolak sumber polusi. Tentu saja, terlepas dari kemampuan abnormal untuk membersihkan niat bertarung musuh, itu hanyalah keterampilan dasar. Ini adalah keterampilan pembersihan yang lebih kuat dari roh pembersih laut yang sederhana. Cahaya pembersihan. Atas dasar keterampilan pembersihan seperti itu, jubah Wind Mirror berkibar saat memegang Wind Mirror di tangannya dan mengarahkannya ke Wind Dancer. Menggunakan bakat peningkatan pembersihan, yang telah dikembangkan ke tingkat dewa, itu diperkuat untuk kedua kalinya oleh senjata cermin angin, membentuk kemampuan penguatan yang sangat kuat yang berkembang di seluruh tubuh penari angin. Pada saat ini, penari angin tampak menari di bawah lingkaran cahaya suci, menari dengan angin sepoi-sepoi untuk membersihkan bebek kotor itu. Ini bukan penghitung darah. Melihat hal tersebut, penonton menelan ludahnya. Kemampuan yang dikembangkan oleh Beastamers dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan selalu melawan ras seperti jurang maut. Melewati satu level bukanlah masalah besar, bukan? Mungkinkah bebek ini juga dianggap sial? Itu jelas memiliki kekuatan yang jauh melebihi kontestan Wind Mirror, tetapi karena terkekang dan kalah jumlah, ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bebek ini sepertinya tidak memiliki kontraktor. Itu sendirian. Di sisi lain, Wind Mirror bersenjata lengkap. Ledakan. Sesaat kemudian, angin sepoi-sepoi menyelimuti dan menutupi seluruh tubuh Daki. Daki berdiri di tempat, dan perban di matanya berkibar tertiup angin. Aura jurang yang menyebar dari tubuhnya seperti nyala api yang bertemu dengan air. Kabut putih naik dengan cepat dan dibersihkan sepenuhnya. Namun bebek itu tenang, seolah bebek mati tidak takut air mendidih. Ia sering meminum air pembersih seolah-olah itu adalah air, yang menandakan bahwa ia masih dapat menahannya. Di sisi lain, Wind Mirror menarik napas dalam-dalam. Sesaat kemudian, perban di mata bebek iblis pembersih dunia tertiup angin. Ini adalah pertama kalinya Daki melepaskan ikatan perbannya di God Ceiling Battle. Ini sudah berakhir.
Di dunia gelombang biru, Master Adolf dan muridnya, Chun kecil, kombinasi dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan yang pernah memberikan penilaian kepada Daki, dan Presiden Xingnan, yang menyaksikan pertempuran tersebut, sangat menyesal saat melihat pemandangan ini. Cermin angin, lebih berhati-hati. Mengapa dia meniup perban bebek itu tanpa alasan? Saat perbannya terlepas, Daki membuka matanya yang tertutup, memperlihatkan mata merah gelapnya. Aura menakutkan perlahan menyebar ke tubuh Daki. Bang, 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 bang. Jantung Daki yang dalam juga mulai berdetak kencang. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan polusi jurang yang aneh, tidak suci, besar, dan dalam langsung menyebar ke cermin angin melalui angin sepoi-sepoi, udara, dan angin. Pupil Wind Mirror mengerut, dan otaknya langsung bergetar dan pusing. Ketika dia pulih, seluruh pulau terapung berubah menjadi jurang mengerikan yang dipenuhi fluktuasi kotor. Wind Mirror, di udara, penari angin berteriak panik. Tubuh elemen angin ringan aslinya juga langsung diwarnai hitam pada saat ini. Kekuatan jurang maut perlahan-lahan merusak seluruh tubuhnya, dan tidak bisa membersihkan dirinya sama sekali. Tangan pemurnian. Wind Mirror ingin menggunakan kemampuan pembersihan tingkat dewa lainnya untuk membantu penari angin dalam pembersihan, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa jubah pembersih yang dia kenakan juga dengan cepat terisi dengan kekuatan jurang maut. Itu tidak bisa memberikan perlindungan sama sekali. Keinginannya langsung terkikis. Ekspresi Wind Mirror dipenuhi dengan keputusasaan saat dia merasakan kegelapan di depannya. Dia langsung tahu mengapa bebek iblis ini berada di peringkat sebelum putra ketiga Kaisar Iblis. Bahkan jika itu adalah Dewa Neraka Junior, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan jurang yang mengerikan. Apakah ini yang disebut kekuatan jurang yang telah menyatu dengan sumber polusi tingkat Dewa Super? Saat ini, penonton selama ini melihat Daki hanya menyebarkan kekuatan jurang keluar. Seluruh pulau, langit, dan bahkan tanah di bawahnya telah menjadi tempat seperti api penyucian jurang maut. Kemampuan polusi yang mengerikan, selain adegan Wind Mirror memeluk kepalanya dan berjuang kesakitan, menangis, dan Wind Dancer hampir berubah menjadi makhluk jurang, dalam sekejap, banyak penonton yang ketakutan. Ini, bahkan Minggu mengungkapkan ekspresi waspada. Apa ini tadi? Bahkan para jenius dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan yang ahli dalam pembersihan tidak dapat menahan kekuatan korosi, rasanya sangat berbahaya. Saat semua penonton takut dengan pertemuan Wind Mirror, yang disebut bebek iblis pembersih dunia ini menghela nafas dan perlahan berbalik. Ia mengambil perban dan mengikatkannya lagi di sekitar matanya. Dunia ini kotor lagi. Dengan mengatakan itu, ia menyatukan kedua telapak tangan bebeknya, dan cahaya suci biru emas menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya menyelimuti seluruh wilayah. Kekuatan jurang yang dalam sepertinya telah menemui keberadaan yang menakutkan dan dengan cepat menghilang. Cahaya juga menyelimuti lawan-lawannya, dan kekuatan jurang di tubuh mereka dengan cepat memudar. Namun, terkikisnya keinginan mereka barusan telah membuat mereka benar-benar tidak mampu menahannya, menyebabkan mereka pingsan. Daki memunggungi semua orang dan perlahan meninggalkan tempat tersebut. Hanya kata-kata, pemenang, bebek setan pembersih dunia, yang tersisa. Ini, pembersihan dunia, pada saat ini, ekspresi banyak orang berubah. Untuk pertama kalinya, mereka memahami arti namanya. Bebek setan pembersih dunia, tidak heran ia berada di peringkat sebelum roh bintang pembersih. Ia memang memiliki beberapa kemampuan. Di markas besar Asosiasi Perlindungan Lingkungan, seorang tokoh tersenyum dan berbicara. Itu adalah Dewa Agung Bingling. Sebagai pemurni tingkat Dewa Super, dia juga memperhatikan pertempuran ini. Kumpulan ini benar-benar menipu. Saat bebek iblis pembersih dunia menampilkan kekuatan jurang maut yang cukup untuk mengabaikan kejeniusan super dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan kekuatan pembersihan yang jauh menghancurkan pihak lain, menunjukkan bakat menakutkan dalam mengembangkan kebaikan dan kejahatan. Dalam sekejap, banyak kontestan lama yang merasa bolanya sakit dan merasakan kekejaman God Ceiling Battle tahun ini. Peringkat pendatang baru itu, sepertinya tidak menjadi masalah. Orang-orang ini sungguh konyol. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di sebuah ruangan, Minggu berkata kepada rekan kontraknya yang diam, untungnya, keberuntungan kita cukup bagus. Kami belum pernah menemui monster pemula ini. Jika kita bertemu orang-orang ini terlalu dini, kita mungkin akan sedikit lelah.
Meskipun musuh kita berikutnya juga seorang pemula, ia tidak masuk peringkat. Seharusnya tidak kuat. Musuh kita tampaknya dengan bebas maju 2 putaran, kata makhluk seperti hantu di samping Minggu. Wah, keberuntungannya lumayan bagus, tapi sayangnya kami menemui kami di ronde ketiga. Saya ingin tahu apakah keberuntungannya baik atau buruk. Minggu menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Apakah kontestan El Cuki memiliki kesempatan untuk diuji oleh komputer super surgawi di dunia kedua? Apakah ia memiliki peluang untuk masuk peringkat? Brengsek. Pada saat yang sama, di kamar Siyu melihat ke arah ambar yang perlahan meleleh dengan sendirinya dan berpikir keras. Dia mundur beberapa langkah. Sial, apakah benda ini masih bisa berubah? Apa karena hari ini terlalu panas? Siyu melihat tubuh telanjangnya yang tergeletak di tanah. Untuk sesaat, dia segera menemukan pakaian itu dan berencana untuk mengenakan pakaian itu pada tubuhnya terlebih dahulu. Biarpun dia ingin mempelajarinya, dia tidak bisa terus mempelajari tubuh telanjangnya, bukan? Itu terlalu mempengaruhi pikirannya. Dia membolak-balik lemari pakaiannya. Pakaian panda, pakaian kuno untuk penyamaran, pakaian orang tua, pakaian anak-anak, armor surgawi macan putih, pakaian arkeologi, dan setumpuk peralatan dengan kegunaan yang aneh. Untuk sesaat, dia kesulitan memilih. Dia tidak tahu apa yang harus dihias untuk tubuh super surgawi dan kehidupan sebelumnya. Bab 1475 keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan 1. Usai kompetisi antara bebek iblis pembersih dunia dan cermin angin, penonton mulai percaya dengan kekuatan 10 pemula tersebut. Mungkin Putra Kaisar Iblis benar-benar hanya menduduki peringkat ke-10 dari para pemula tahun ini. Tidak ada yang tahu hari istimewa apa tahun ini. Begitu banyak monster pemula yang muncul sekaligus. Perasaan yang diberikan 10 pemula ini kepada orang-orang tahun ini adalah bahwa kekuatan mereka tidak kalah dengan mereka yang berada di peringkat 10 besar yang lama. Ini konyol. Pada titik ini, tidak hanya orang yang lewat yang merasakannya, tetapi 10 besar pertempuran penyegelan dewa terakhir juga merasakan tekanannya. Beberapa orang khawatir mereka akan keluar dari 10 besar tahun ini. Lawan Eleven kalah lagi. Lawan Chitong juga. Pertempuran penyegelan dewa hari ini masih sama seperti sebelumnya. Ketika kontestan yang lebih lemah menghadapi lawan yang terlalu kuat, mereka langsung kalah. Tidak perlu melakukan pertempuran seperti itu sama sekali. Itu bahkan tidak memiliki efek melatih diri mereka sendiri. Seperti yang telah diprediksi oleh penonton, selain pertarungan bebek iblis pembersih dunia yang sedikit menarik, pertarungan 10 pemula lainnya akan hangus atau terbunuh secara instan. Minggu. Di fasilitas pertempuran tertentu, Minggu sedang bermeditasi dengan mata tertutup, menunggu pertempuran berikutnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, membuat tempat kedua yang abadi, Minggu, membuka matanya. Zafai? Melihat lawan lamanya, Zafai, Minggu berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Anda masih di rumah setelah mengalami cedera serius. Zafai berkata dengan ekspresi tidak ramah, apakah kamu sangat senang aku tersingkir? Minggu terkekeh dan berkata, tentu saja, saya senang. Aku masih harus berterima kasih kepada Eleven karena telah melenyapkanmu. Mungkin saya bisa menikmati kejayaannya kali ini dan mendapatkan tempat pertama lagi. Saya harap begitu, kata Zafai. Kami dianggap teman lama. Saya tahu Anda memerlukan susunan teleportasi permanen, jadi saya akan memberi Anda kesempatan. Karena itu, dia mengeluarkan bola kristal memori dan melemparkannya ke Minggu. Setelah mengaktifkan bola kristal ini, Anda secara pribadi dapat mengalami pertarungan dengan Eleven dengan sudut pandang saya. Kemampuanku melawan kemampuanmu, tapi kemampuanmu tidak bisa dilawan oleh Eleven, semoga berhasil, kata Zafai. Kamu, Minggu mengambil bola kristal itu dan tertegun. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, anggap saja itu kompensasi karena telah menindas saya selama 79 tahun. Kalau begitu aku akan menerima kebaikanmu. Dia memang sangat membutuhkan susunan teleportasi permanen. Di sisi lain, Zafai berpartisipasi dalam God Ceiling Battle untuk menantang dirinya sendiri dan demi kehormatan. Cosmic Crow Rache telah lama memiliki susunan teleportasi permanen. Meskipun semakin banyak semakin baik, hal itu tidak terlalu mendesak. Jika tidak, dengan kekuatan Zafai dan beberapa liontin kontrak, dia pasti bisa menyelesaikan level tersebut. Ambil tempat pertama. Setelah mengatakan itu,
Zafai berbalik dan pergi, meninggalkan Minggu sendirian. Jangan khawatir, Zafai. Saya akan mengambil bagian Anda dan menempati posisi pertama. Minggu tidak menyangka Zafai akan mengirimkan hadiah sebesar itu. Saat dia menyaksikan pertarungan antara Zafai dan Eleven, dia memang sangat bingung, tapi dengan ini, dia mungkin bisa memahami Eleven dengan lebih baik. Sebelum itu, dia akan menangani Ling yang beruntung itu terlebih dahulu. Itu dia. Di sisi lain, Si Yu memilih satu set piyama panda untuk kehidupan sebelumnya setelah sekian lama memilih. Mudah dipakai dan sangat longgar, sehingga lebih nyaman untuk mempelajari bentuk kehidupan sebelumnya. Mungkin akan sangat sulit memakai pakaian berantakan lainnya. Sayangnya, Bugi tidak ada. Jika tidak, Bugi bisa langsung membayangkan satu set pakaian yang akan dikenakannya. Saat ini, Zi kecil terbang keluar dari ruangan dan memberitahu Si Yu bahwa pertarungan antara Si Yu Ling dan Minggu akan segera dimulai. Ia dan Qi di dalam tubuhnya sudah menunggu untuk menonton pertempuran dan bertanya pada Si Yu apakah dia ingin menontonnya bersama. Tidak, Si Yu melihat sekilas bentuk kehidupan sebelumnya di sofa dan berkata, aku tidak akan menonton. Bagaimanapun, pemenangnya adalah Ling. Zi kecil dan Qi menontonnya sendiri. Mereka merasa pertarungan ini cukup menarik karena Ling sudah menyatakan bahwa meski bisa mengalahkan lawannya, konsumsinya mungkin tidak sedikit. Battlefield 71717 dibuka tidak lama kemudian. Protagonis dari pertempuran ini adalah Minggu vs Ling. Perhatian dari pertempuran ini setidaknya bisa menduduki peringkat 5 besar dari semua pertempuran yang sedang berlangsung. Alasannya sangat sederhana. Juara ke-79 berturut-turut, Zafai, sudah tersingkir. Di antara para jenderal lama, hanya tersisa juara 101 kali berturut-turut, Minggu. Keduanya hampir menempati posisi pertama dalam 200 tahun terakhir. Kontestan lama lainnya selalu mampu tertinggal di belakang posisi ketiga. Jelas ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Sekarang Zafai telah kalah, itu tergantung pada seberapa jauh Minggu bisa melangkah. Apakah dia akan terus berada di posisi kedua, atau bisakah dia mengalahkan Eleven, lawan yang tidak dikalahkan Zafai? Selain itu, ada hal lain. Itu adalah lawan Minggu. Sangat menarik dan beruntung bisa maju dengan bebas 2 kali. Keberuntungan seperti ini sepertinya yang pertama dalam 10.000 tahun. Namun, setelah beruntung, cukup sial untuk bertemu dengan juara 101 kali berturut-turut, Minggu. Perbedaan keberuntungan ini juga merupakan gimmick yang lengkap. Itu mencapai puncak daftar tren dan menarik banyak lalu lintas. Di arena langit berbintang, 2 sosok perlahan muncul. Tempat setiap pertempuran dalam pertempuran penyegelan dewa bersifat acak. Lingkungan apapun mungkin muncul. Pertempuran ini adalah tempat terjadinya langit berbintang di alam semesta, sebuah arena besar yang melayang di langit berbintang di alam semesta. Kami sebenarnya menggambar di tempat yang langka. Setelah Minggu masuk, dia menghela nafas sedikit. Tempat langit berbintang memiliki peluang terendah untuk ditarik keluar dari semua peta. Itu hanya 1%. Namun, sebenarnya tidak masalah di mana tempatnya. Dia tidak membutuhkan banyak tempat, dan tidak ada tempat yang dapat melemahkan kekuatan tempur mereka. Bab 1476 keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan 2. Ketika Minggu keluar, dia juga memanggil dewa hantu yang dikontraknya. Ini adalah bentuk kehidupan aneh dengan tubuh armor hitam dan ungu. Pelindung kaki dan bahunya dipenuhi dengan api biru dan putih. Itu bukan milik ras besar manapun di langit berbintang. Itu murni monster pertempuran yang dibudidayakan oleh Minggu. Minggu tiba-tiba melihat lawannya. Dia menyadari bahwa lawannya sebenarnya adalah kapal perang mini berwarna putih yang mirip model. Itu sebenarnya adalah bentuk kehidupan mekanis. Tidak hanya Minggu, sebagian besar penonton juga sedikit tercengang. Mereka memandang Ling, yang muncul di hadapan Minggu, dan berpikir keras. Ling yang dengan bebas maju 2 putaran itu adalah bentuk kehidupan mekanis. Karena foto profil Ling adalah gambar manusia virtual berambut putih di situs resminya, penonton mengira Ling juga manusia. Saat penonton dibuat bingung, gambar roh mekanik virtual muncul di atas kapal perang kosmik. Itu adalah Lucky Ling dalam kesan orang-orang. Ini benar-benar bentuk kehidupan mekanis. Di mana mekanikmu? Minggu berkata dengan tenang. Secara umum, balapan lain mungkin tidak memiliki kontraktor,
tetapi balapan mekanis pada dasarnya memiliki mekanik. Karena di alam semesta, ras mekanik pada mulanya adalah ras yang diciptakan oleh manusia pada awalnya. Meskipun di tempat lain di langit berbintang, beberapa ras mekanik mungkin meninggalkan manusia setelah menjadi lebih kuat dan mengambil alih. Di planet Raja Dunia, mekanik masih berada di tangan manusia. Aku cukup sendirian, kata Ling. Guru sedang menyaksikan pertempuran itu. Kalau begitu, mekanikmu cukup aneh. Membiarkan hewan peliharaan mekanik mendaftar untuk kompetisi itu sendiri sambil menyaksikan pertarungan dari belakang. Bahkan jika dia ingin menguji performa mekaniknya, dia seharusnya datang ke tempat kejadian secara pribadi. Mesin spesial apa kamu? Kamu sebenarnya bisa dengan bebas maju 2 kali dengan jumlah basis yang begitu besar, tanya Minggu lagi. Ling berkata, sepertinya begitu, jadi kamu harus berhati-hati. Tolong lakukan yang terbaik. Minggu tercengang. Dia telah mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Ling karena keberuntungan Ling 2 kali, namun dia tidak menyangka akan menerima jawaban seperti itu dari Ling. Sedangkan bagi Ling, alasan mengapa ia lebih banyak mengobrol dengan Minggu adalah karena pihak lain memiliki nilai replikasi tertentu seperti Zafai. Namun, nilai replikasi Dewa Hantu yang dikontrak Minggu jauh lebih kecil daripada nilai Zafai. Ini karena Minggu bisa memenangkan 101 kejuaraan bukan karena kesan kesayangannya, tapi karena Minggu sendiri sangat kuat. Ling secara alami menyelidiki Minggu. Bakat pihak lain sangat tinggi, dan kemampuan, kontrak surgawi, sangat tidak normal. Kontrak surgawi, adalah metode kontrak khusus yang dikembangkan oleh Beastamer di langit berbintang di alam semesta. Itu setara dengan pengembangan akhir dari Beastaming Space. Itu adalah kontrak yang hanya bisa diselesaikan oleh Beastamer dengan tingkat bakat tertentu. Penjinak binatang biasa dan hewan peliharaan hanya menandatangani kontrak dengan kontrak pelayan dan kontrak yang setara. Dalam kontrak pelayan, pihak tuan memiliki kendali yang lebih kuat atas pihak pelayan, dan bahkan dapat menentukan hidup dan mati pihak lain dengan sebuah pikiran. Adapun kontrak yang setara, itu adalah metode kontrak yang relatif normal. Kedua metode kontrak ini sangat populer di Blue Planet. Selain kedua kontrak tersebut, sebenarnya ada model kontrak lain yang disebut kontrak surgawi. Itu adalah metode kontrak utama di World King Planet. Beastamers dengan potensi bakat yang kuat dapat mencapai beberapa modifikasi luar biasa pada diri mereka sendiri dan hewan peliharaan mereka melalui metode kontrak, pertukaran setara ketika menandatangani kontrak surgawi dengan hewan peliharaan mereka. Misalnya, ketika Beastamer dengan bakat luar biasa menandatangani kontrak dengan hewan peliharaan, mereka dapat mengeluarkan peraturan untuk diri mereka sendiri. Setelah kedua pihak menandatangani kontrak, kecepatan pertumbuhan rekannya di Beastaming Space 100 kali lebih cepat daripada di Beastaming Space biasa. Dan harga yang harus dia bayar adalah dia hanya bisa menandatangani kontrak dengan hewan peliharaan ini seumur hidupnya. Tergantung pada bakat Beastamer, bentuk perjanjian surgawi juga berbeda. 99% dari Space Beastamers memilih untuk mengontrak hanya satu hewan peliharaan dengan imbalan penguatan mereka sendiri dan beberapa kali kecepatan pertumbuhan hewan peliharaan mereka. Ada juga sejumlah kecil Beastamers yang bisa menyelesaikan kontrak surgawi, yang lebih kuat karena potensi bakat mereka lebih kuat. Minggu sangat jenius. Perjanjian surgawi yang dia selesaikan adalah, efek dari kemampuan menjinakkan binatang bisa mencapai 10 kali lipat dari keadaan normal. Mengenai harganya, tidak ada yang tahu. Dia mungkin hanya bisa mengontrak satu hewan peliharaan. Namun, ini juga membuat Minggu tidak perlu bergantung pada binatang dewa yang kuat sama sekali. Bahkan jika itu hanya hewan peliharaan biasa, di bawah peningkatan efek peningkatan bakat penjinak binatang, ia dapat menantang surga dan membunuh dewa. Kemampuan ini juga merupakan alasan mengapa Minggu dari domain tingkat kedua dan bukan faksi dewa super bisa mencapai tahap ini. Meskipun hewan peliharaan tersebut tidak berasal dari ras besar, terkadang ia masih bisa membunuh Zafai di bawah penguatannya. Jika bukan karena Zafai bisa bangkit kembali 2 kali, Zafai benar-benar tidak akan mampu mengalahkan Minggu hanya dengan satu nyawa. Apa yang dikatakan Lucky Ling? Biarkan Minggu melakukan yang terbaik. Saat ini, penonton berdiskusi seolah-olah baru saja mendengar sesuatu yang menyenangkan. Biarkan aku melakukan yang terbaik, Minggu juga terkekeh. Jika Zafai, Eleven, dan Chitong mengatakan ini, dia mungkin lebih serius. Namun,
Perangkat kecil di depannya, yang bahkan tidak memiliki mekanik di sampingnya, mengatakan hal seperti itu. Hak apa yang dimilikinya untuk melakukan hal itu? Mungkinkah keberuntungan? Minggu berkomentar sambil tersenyum. Apakah kamu tidak mendengar bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan? Ling juga tersenyum. Lihat, sepertinya ada sesuatu yang berubah di langit berbintang. Bab 1477 keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan tiga. Begitu Ling selesai berbicara, ekspresi Minggu dan Dewa Hantu yang dikontraknya berubah. Mereka tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan Starry Sky Battlefield ini. Gelombang putih perlahan menyebar ke segala arah di Starry Sky Battlefield ini. Mata badai melingkar yang besar sepertinya mengelilingi seluruh arena. Perubahan ini mengejutkan penonton dan juga membuat Battle Elf yang mengamati situasi pertempuran dengan cepat menganalisis. Luar biasa. Prototipe Starry Sky Storm telah muncul di medan perang 71717. Seperti yang diketahui semua orang, tempat kompetisi dunia kedua adalah simulasi sempurna dari berbagai lingkungan alam. Perubahan cuaca dan bencana di lingkungan alam, seperti hujan badai, badai salju, kilat surgawi, letusan gunung berapi, tsunami, gempa bumi, dan angin topan, juga akan muncul secara acak, sehingga meningkatkan peluang terjadinya pertempuran. Di antaranya, mungkin ada bencana di Starry Sky Arena. Badai langit berbintang adalah salah satunya. Namun, kemungkinannya sangat kecil. Kontestan Minggu dan kontestan Ling benar-benar menghadapi Starry Sky Storm. Di bawah badai langit berbintang, kemungkinan besar pertempuran akan sangat sulit untuk dilanjutkan. Menahan Starry Sky Storm saja mungkin akan menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Bahkan mungkin ada situasi di mana kedua belah pihak meninggal karena bencana. Selanjutnya, jika kedua belah pihak masih ingin bertarung, itu akan berbahaya. Pilihan terbaik adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat sebelum Starry Sky Storm terbentuk, atau salah satu dari mereka memilih untuk mengaku kalah. Jika tidak, setelah secara tidak sengaja memasuki badai, situasi pertempuran akan sangat tidak terkendali. Setelah berbicara dengan sprite pertempuran, para penonton dari berbagai dunia yang memperhatikan pertempuran penyegelan dewa ini tercengang. Badai langit berbintang. Astaga, Starry Sky Storm benar-benar muncul. Sial, apakah Ling ini adalah mesin yang diciptakan oleh Lady Luck? Bencana kosmik justru menimbulkan masalah dalam pertempuran yang awalnya tidak ada ketegangan. Sepenuhnya bergantung pada keberuntungan untuk terseret ke dalam Starry Sky Storm. Jika beruntung, mereka mungkin akan tersapu ke area lemah. Jika kurang beruntung, mereka akan langsung tersapu ke lokasi bencana. Ling ini tidak mungkin cukup beruntung untuk memenangkan pertempuran ini dengan bencana kosmik yang tidak disengaja, bukan? Tempat kedua dalam pertempuran penyegelan dewa, Minggu, menghadapi badai langit berbintang dalam pertempuran tersebut. Dalam sekejap, topik hangat ini menjadi trending topik. Hal itu membuat Zafai dan kontestan lainnya yang awalnya tidak memperhatikan pertarungan ini, tidak punya pilihan selain memperhatikan. Starry Sky Storm juga bukan masalah besar. Kekuatan Starry Sky Storm di dunia kedua jauh lebih rendah daripada alam semesta nyata. Lagi pula, selama Minggu membunuh Ling secara instan, tidak akan ada masalah. Tidak perlu bertaruh pada keberuntungan dengan itu. Saya sekarang yakin bahwa bentuk kehidupan mekanis ini jelas merupakan perlombaan mekanis yang diciptakan terutama untuk mengembangkan keberuntungan. Keberuntungannya terlalu menantang surga. Pertarungan yang sudah sangat populer kembali meningkat dengan munculnya bencana kosmik, Starry Sky Storm. Di arena langit berbintang, sudut mulut Minggu juga bergerak-gerak. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal kepada Ling. Sial, keberuntungan pihak lain sungguh bagus. Kali ini, dia mempercayainya. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menang seperti ini? Minggu bertanya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan bakat penguatan, dan cahaya tetap ada di matanya. Di sampingnya, Dewa Hantu yang terkontrak segera mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan udara. Riak luar angkasa beriak di atas Ling, dan ruang ini sepertinya terhubung. Telapak tangan besar sepanjang 100 meter langsung ditampar keluar dimensi. Meskipun telapak tangan itu tidak besar, ia menyapu kekuatan ruang gelap yang mengerikan, seolah-olah berisi kekuatan untuk menutupi sebuah planet, dan menamparkan kapal perang kecil itu.
Minggu menyerang. Sepertinya dia ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat dan langsung membunuh lawannya. Penonton menyaksikannya dan merasakan pertarungan akan segera berakhir. Namun, pada saat ini, kapal perang mini tersebut sepertinya juga mulai melakukan serangan balik. Skalanya secara bertahap meningkat di bawah cahaya 9 warna. Saat ukuran kapal perang bertambah, cahaya surgawi 9 warna terus memancar, membuat Ling tampak seperti landak yang marah. Bum 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 bum. Saat telapak tangan itu mendarat, cahaya menusuk. Sesaat kemudian, kedua pihak menyebabkan kontak. Telapak tangan yang gelap tertusuk oleh cahaya 9 warna hingga berlubang. Telapak tangannya langsung hancur, dan ruang di belakangnya runtuh di bawah cahaya. Kapal perang itu juga membesar hingga hampir 1000 meter panjangnya saat ini. Penonton kaget saat melihat ini. Ling sebenarnya memblokir serangan ini. Anda melewatkan kesempatan terbaik untuk menyerang. Di kapal perang luar angkasa yang besar, roh mekanik, Ling, duduk di kursi pengemudi dan melihat segala sesuatu di luar sebelum berkata dengan tenang. Di sisi lain, Minggu juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kekuatan orang ini juga tidak lemah. Dia sebenarnya tidak bisa melukai pihak lain dengan jangkauan penguatan normal. Saya akui Anda memiliki beberapa kemampuan, tetapi inilah akhirnya. Minggu merasa dia tidak bisa menghemat energi lagi. Dengan lambaian tangannya, cahaya mengerikan muncul dari tubuhnya. Aura Dewa Hantu terkontrak di sampingnya juga terus meningkat. Segera, seperti baby ginseng yang mengaktifkan buah waktu, ia memperoleh kekuatan yang sebanding dengan tingkat dewa atau bahkan melebihi dewa utama. Namun, saat Minggu hendak menyerang lagi, seperti yang dikatakan Ling, dia melewatkan kesempatan terbaik untuk menyerang. Starry Sky Storm di kejauhan tiba-tiba meningkat kecepatannya. Dalam sekejap, badai terbentuk. Gelombang badai yang semula berwarna putih mulai diwarnai dengan warna merah, hijau, biru, emas, ungu, berbagai warna. Udara, listrik, panas, cahaya, badai energi luar angkasa yang bergerak dan kacau menyapu, tampak seperti gelombang laut, langsung melahap kapal perang kosmik di seberangnya, membuat Minggu dan yang lainnya kehilangan target. Terlebih lagi, ia melahap Minggu dan Dewa Hantu yang dikontrak dari segala arah. Sangat terlambat. Melihat ini, Minggu langsung menyatu dengan Dewa Hantu yang dikontrak dan mengaktifkan 10 kali lipat kondisi peningkatan fusi. Namun meski begitu, melahap Starry Sky Storm secara instan masih menyebabkan Minggu dan yang lainnya merasakan kerusakan yang besar. Bab 1478 keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan 4. Di bawah sapuan badai langit berbintang, Dewa Hantu dan Minggu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Selain menggabungkan, ia mengaktifkan bakat penguatan pertahanan dan bakat penguat kehidupan. Hanya dengan begitu Dewa Hantu dan Minggu bisa bernapas di badai langit berbintang. Huhuhuhuhu. Minggu dengan kuat berdiri di tengah korosi Starry Sky Storm. Tubuhnya dengan cepat terbang menuju kapal perang kosmik Ling dan berkata, bahkan di badai langit berbintang, aku, Minggu, masih tak terkalahkan. Namun, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar orang gila. Apakah kamu tidak takut mati dalam badai yang kacau ini? Minggu langsung bergerak di Starry Sky Storm. Melihat adegan ini, penonton pun kaget. Seperti yang diharapkan dari Minggu. Bahkan Starry Sky Storm tidak bisa menjebaknya. Ling sudah selesai. Meski mekanik lebih berpengalaman dalam melawan bencana kosmik, namun dalam bencana ini mereka tetap harus menghadapi musuh yang kuat. Saya khawatir mereka akan hancur. Tidak ada jalan keluar. Penonton kembali mengunci kapal perang kosmik Ling, ingin melihat metode apa yang digunakan Ling untuk melawan Starry Sky Storm. Sekalipun mekanik lebih berpengalaman dalam melawan bencana kosmik, lingkungan ini pasti penuh dengan bahaya. Namun, yang membuat penonton tercengang adalah Ling, yang saat ini berada di Starry Sky Storm, melayang dengan tenang di tengah badai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada jejaknya di kapal. Badai-badai ini sepertinya secara sadar melewatkannya. Aku menemukanmu. Akhirnya, Minggu, yang sedang melakukan perjalanan melalui badai langit berbintang dengan kekuatannya, membuka badai dan menemukan tubuh asli Ling. Tatapannya tidak ramah. Saat dia hendak menyerang, badai dahsyat langsung menyapu Minggu dan menghempaskannya. Apa yang sedang terjadi? Minggu meraung. Badai sialan ini. Dia bola-balik lagi, tapi badai melahapnya lagi. Penonton melihat ke arah Minggu, yang menjadi sasaran badai langit berbintang di mana-mana,
dan kemudian ke Ling yang sama sekali tidak terpengaruh. Untuk sesaat, mereka tidak mengerti. Saat kamu tidak bisa bertahan lagi, menyerahlah. Apa menurutmu aku hanya beruntung? Saya menciptakan Starry Sky Storm ini, tidak terbentuk secara alami. Seperti yang saya katakan, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, dan saya memiliki kekuatan absolut untuk mengalahkan semua lawan. Suara tenang terdengar dari kapal perang. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan heran Minggu, yang terpesona, dan di bawah tatapan penonton yang tidak dapat dipahami, sebuah bagian perlahan terbentuk di Starry Sky Storm. Kapal perang Ling dengan tenang berbalik dan berlayar keluar. Mustahil. Saat ini, bukan hanya Minggu yang berada dalam badai. Sejumlah besar mekanik dan peneliti bencana kosmik yang hadir tercengang dengan perkataan Ling dan perubahannya setelah Starry Sky Storm bertemu dengan Ling. Pada saat ini, Battle Elf juga sedikit terkejut. Dia segera menyelidiki dan menelusuri data tempat tersebut. Kemudian, dia tercengang. Badai langit berbintang, badai langit berbintang. Sepertinya tidak lahir secara alami, ini benar-benar buatan. Ini, kontestan Ling menciptakan Starry Sky Storm dan menjebak kontestan Minggu di dalam. Setelah mengatakan itu, tak terhitung banyaknya bentuk kehidupan kosmik yang menderita sakit kepala akibat bencana kosmik melihat lokasi pertempuran dengan kebingungan. Saat ini, kapal perang telah meninggalkan area Starry Sky Storm. Sosok roh mekanik yang cantik juga berdiri di kapal perang dan melihat pemandangan badai yang indah ini. Melahap. Dalam badai langit berbintang, Minggu kehilangan kemampuan berpikir dan tidak dapat memahami. Menghadapi tekanan mengerikan dari segala arah, dia mengaktifkan kemampuan melahapnya. Tubuhnya seperti lubang hitam, melahap energi yang menyebabkan kerusakan. Menghadapi perjuangan Minggu, roh mekanik, Ling, hanya mengulurkan tangan rampingnya dan dengan lembut menunjuk ke bagian dalam Starry Sky Storm. Sebuah manik spiritual segera muncul di ujung jarinya. Kemudian, perlahan, manik spiritual ini diwarnai dengan cahaya oranye merah, memancarkan fluktuasi panas. Itu seperti bintang mini yang melayang menuju Starry Sky Storm. Ledakan. Ketika manik roh angin menyentuh badai langit berbintang, ia secara langsung mengeluarkan banyak badai matahari. Badai dahsyat kembali meningkat dalam kekacauan. Pada saat yang sama, ia menyapu dan menyapu Minggu. Sejumlah besar energi melonjak, langsung meledakkan tubuh Minggu. Dengan keras, mereka menghasilkan ledakan dan terhempas badai dengan luka serius. Hingga saat ini, semua penonton benar-benar terpana. Mereka masuk lebih awal, melihat Minggu disiksa dengan kejam. Zafai, yang telah mempercayakan harapan pertama kepada Minggu, juga berpikir keras, tubuhnya sedikit gemetar. Minggu, apa yang kamu lakukan? Apa? Sungguh lelucon, penonton berbicara dengan suara serak. Ini, apa yang terjadi? Laki Ling itu, yang telah melewati 2 kali, sebenarnya bisa dengan santai mengendalikan Starry Sky Storm. Badai langit berbintang ini sepertinya benar-benar diciptakan olehnya. Juara 101 kali, Minggu, dipukuli olehnya. Penonton yang awalnya mengira Ling kali ini tidak beruntung, tercengang. Apakah aku masih bangun? Di alam pusat, di luar tempat tertentu, seorang kontestan dari God Ceiling Battle mengenakan kacamata penonton dan bergumam. Ada apa dengan Ling? Bukankah dia seorang pemula? Bukankah dia tidak masuk peringkat 10 besar? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tunggu sebentar, mungkinkah karena dia maju dengan bebas 2 kali, kekuatannya tidak terdeteksi? Kalau begitu, putra Kaisar Iblis, Tian Sang, bahkan tidak bisa masuk peringkat 10 besar pemula. Putra Kaisar Iblis, yang baru saja keluar dari rumah sakit dan hendak meninggalkan alam pusat dan pulang untuk berkultivasi dengan getir, berhenti di tempat ketika dia mendengar suara kaget orang yang lewat. Dia mengepalkan tinjunya karena marah, merasa bahwa sikap putra bangsawannya telah hilang sepenuhnya. Sangat keren. Cooldown super lainnya. Monster rookie, Ling, yang belum tercatat, langsung menginjak posisi kedua berusia 100 tahun, Minggu, dan naik ke puncak daftar trending. Nama gadis mekanik jenius yang mengendalikan Starry Sky Storm langsung menyapu seluruh World King Planet. Tapi saat ini, semua orang ingin tahu lebih banyak lagi siapa yang disebutkan oleh Master Ling. Ling, sebenarnya adalah mesin terlarang yang menguasai skill bencana. Hal ini benar-benar mengejutkan berbagai faksi besar. Pada saat ini,
Di langit di atas wilayah pusat, di dalam kapal perang pasukan penguasa kosmik, dewa terkemuka berlari kembali dengan panik. Kapten Zijian. Kapten Zijian, yang sedang duduk di kursinya, membaca buku kuno dan makan es krim, memandang bawahannya dan berkata, "Mengapa Anda menemukan Kaisar Ginseng itu?" Mereka datang dari kam di luar planet Raja Dunia untuk mencari Kaisar Ginseng yang dapat menciptakan buah budidaya. Untuk ini, Zijian bahkan mengirimkan bawahan dewa terkemuka untuk menemukannya. Namun, ekspresi dewa terkemuka ini sepertinya tidak benar. Kapten Zijian, saya telah menemukan jejak Kaisar Ginseng itu. Namun, saat aku mengikutinya beberapa saat, aku langsung terkunci oleh keinginan setidaknya 5 tingkat dewa super. Faksi di balik Kaisar Ginseng ini terlalu menakutkan, kata dewa terkemuka dengan ketakutan yang masih ada. Kami tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Apa? Kapten Zijian tercengang dan langsung merasa sangat takut. 5 tingkat super surgawi. Lelucon yang luar biasa. Tunggu, kita akan membuat kesepakatan, bukan membunuh. Apa yang Anda takutkan? Kapten, 5 dewa super. Di alam pusat, di kota Raja Dunia, 5 dewa super planet biru berkumpul dan bertanya kepada Kaisar luar angkasa dan Lin Feng. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hewan peliharaan Siyu menjadi sasaran tentara penguasa dewa tertinggi alam semesta? 5 dewa super di planet biru sangat gugup dan takut. Mereka tidak mampu menyinggung tentara penguasa kosmik. Senior, aku tidak ingat Siyu menyinggung pasukan penguasa alam semesta, tapi dia hanya dewa terkemuka. Jangan khawatir, kata Kaisar luar angkasa. Dewa super ras Kirin berkata, ini bukan masalah level. Itu adalah pasukan penguasa alam semesta. Bab 1479 nama yang tak terelakkan, 1. Di kediaman Siyu. Lin Feng kembali dan melihat mayat kuno itu terlempar ke sofa dengan piyama panda. Dia berpikir keras dan menatap Siyu, yang sedang mengetik di laptopnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata Lin Feng. Di mana ambarnya? Itu meleleh dengan sendirinya. Saya hanya memeriksa beberapa informasi, jawab Siyu. Senior Lin Feng, ada apa? Itu bukan masalah besar. Hanya saja belum lama ini, bayi ginseng peliharaan Anda diikuti oleh tentara penguasa alam semesta, kata Lin Feng. Tapi pihak lain sudah ditakuti oleh kita. Siyu menghentikan apa yang dia lakukan dan menatap senior Lin Feng. Bayi ginseng. Lin Feng mengangguk dan berkata, apakah Anda punya penilaian? Siyu berpikir keras dan berkata, dalam interaksiku dengan pasukan penguasa kosmik, aku hanya bertemu beberapa kali dengan Kapten Zijian, seorang arkeolog dari pasukan khusus Zijian. Dia sangat mengagumi bakat saya. Seperti yang Anda tahu, dia telah mengundang saya untuk bergabung dengan mereka berkali-kali. Namun, menurutku itu bukan karena ini. Hewan peliharaan saya menjual buah budidaya dan buah reinkarnasi kepada orang-orang dari pasukan khusus Zijian. Kalau mereka hanya mengikuti baby ginseng, mungkin karena ini. Mengingat jumlah buah-buahan yang mereka beli dengan sedikit uang itu, mungkin sudah habis. Lin Feng berkata, jadi, ini untuk transaksinya. Lalu kenapa mereka lari? Siapa yang tahu? Kata Siyu. Tunggu, Senior Lin Feng, bukankah kamu mengatakan bahwa mereka ditakuti oleh kalian? Mengapa mereka begitu takut? Lin Feng berpikir keras. Mungkin 5 senior super dewa itu. Ketika mereka melihat seseorang mengikuti baby ginseng, mereka mengunci pihak lain dengan pikiran mereka dan memperingatkannya. Siyu terdiam. Sudut mulut Siyu bergerak-gerak. Siapapun yang terkunci pada 5 level super dewa akan lari, kan? Bisakah Anda memastikan dari tentara mana mereka berasal? Ada terlalu banyak pasukan dari pasukan penguasa kosmik. Bahkan mereka yang ditempatkan di World King Star dibagi menjadi beberapa pasukan dengan tujuan berbeda. Lin Feng mengangkat bahu dan berkata, saya belum memastikannya. Faksi di sini terlalu rumit, tapi jika itu pasukan khusus Zijian, mungkin itu benar-benar untuk transaksi. 5 senior ini jauh lebih dapat diandalkan dari yang kubayangkan, Siyu berkata, bagaimanapun, mereka semua ada di sini. Saat aku senggang, biarkan mereka menemaniku ke dunia roh surgawi. Ayo kita pindahkan 4 reruntuhan suci. Senang rasanya memiliki bos besar yang melindungi Anda. Kami pasti harus melakukan ini. Selain itu, mereka tidak dapat diandalkan seperti yang Anda kira. Sudut mulut Lin Feng juga bergerak-gerak.
Kamu tidak tahu betapa gugupnya mereka ketika melihat pasukan penguasa alam semesta mengikuti hewan peliharaanmu. Mereka bahkan mendiskusikannya. Mereka berlima akan memberikan peringatan bersama-sama. Mereka takut peringatan itu tidak akan ditanggapi dengan serius. Si Yu terdiam. Tentu saja, mereka tidak takut pada dewa terkemuka yang mengikuti baby ginseng, tapi mereka peduli dengan reputasi pasukan penguasa alam semesta. Saya mengerti. Si Yu mengangguk. Namun, bagi orang-orang seperti mereka, jika mereka tahu bahwa kamu ingin mengambil 4 reruntuhan suci, mereka mungkin akan serius untuk waktu yang lama. Mereka mungkin khawatir akan memprovokasi keluarga 4 orang suci. Tapi itu bukan masalah besar. Selama susunan teleportasi permanen ada di tangan Anda, mereka pasti akan mendengarkan Anda. Si Yu terdiam. Para senior ini, Lin Feng terkekeh dan berkata, saya bisa memahaminya. Mereka mencapai tingkat super surgawi karena mereka benar-benar beruntung. Apalagi sebenarnya ada cerita di balik perilaku mereka. Cerita apa? Si Yu penasaran. Lin Feng berkata, itu terjadi tidak lama setelah 5 senior ini mencapai tingkat dewa super. Saat itu, mereka juga sedang bersemangat dan bertekad untuk melakukan sesuatu yang besar bersama. Bagaimanapun, mereka adalah 5 jenius paling berbakat dari 5 ras dewa utama. Namun, sesuatu yang besar terjadi selama periode waktu itu. Di World King Star, tingkat dewa yang sangat mengesankan dan mengagumkan muncul. Dia membunuh 7 penguasa dunia tingkat pertama sendirian, yang merupakan 7 tingkat dewa super. Selain itu, salah satu dari 7 tingkat dewa super bahkan memiliki hubungan baik dengan 5 tingkat dewa super. Kami baru saja membahas kerja sama belum lama ini. Katakan padaku, ketika kita menemui hal seperti itu, bagaimana mungkin nenek moyang dari 5 ras dewa besar di planet biru tidak mengalami trauma? Apa? Si Yu tercengang. Tingkat dewa membunuh 7 tingkat dewa super sendirian. Lin Feng mengangguk dan berkata, peristiwa semacam ini juga merupakan legenda sejak dahulu kala. Dikatakan bahwa pada saat itu, seluruh planet Raja Dunia sedang berada dalam kekacauan. Setelah itu, tidak banyak orang yang berani menyebutkannya. Sepertinya ini pertama kalinya saya mengetahui bahwa 5 dewa super di planet biru juga bisa sangat mengesankan. Saya langsung bersikap rendah hati, takut orang lain juga akan memperlakukan mereka sebagai bos yang membuang sumber daya. Si Yu berkata, orang ini, siapa dia? Apakah Raja Dunia tidak peduli jika dia membunuh 7 penguasa dunia di World King Star? Lin Feng berkata, pihak lain menantang sesuai aturan dan juga merupakan anggota planet Raja Dunia. Tuan Raja Dunia tidak bisa diganggu. Seperti kata pepatah, bahkan jika semua tingkat dewa super di alam semesta mati, itu tidak akan mempengaruhi status para ahli tingkat kosmik ini. Kalimat ini diucapkan oleh penguasa alam semesta. Pada saat itu, dia membunuh beberapa bawahan tingkat dewa super yang tidak patuh, dan itu diedarkan sebagai pepatah terkenal. Bagaimanapun, makhluk tingkat dewa dapat menantang dewa super tanpa memandang pangkatnya. Itu adalah aturan tidak tertulis, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang hal itu. Namun pihak lain memilih untuk membunuh Realm Lord daripada pergi ke medan perang untuk membunuh pasukan musuh. Kami tidak memahami detailnya, dan kami tidak berani menanyakannya dengan santai. Yang saya tahu hanyalah makhluk tingkat dewa ini sekarang menjadi salah satu dari 3 dewa super terkuat di planet Raja Dunia, kata Lin Feng. Dia adalah pria yang tiada taraf dan tak kenal takut, kata Si Yu. Dia membunuh 7 orang dan menakuti setidaknya 5 orang. Dia terlalu galak. Bab 1480 nama yang tak terelakkan, 2. Hehe, ini memang sengit, kata Lin Feng. Saya merasa Anda juga memiliki potensi ini setelah mencapai tingkat dewa. Namun, pada akhirnya, ini juga terkait dengan beberapa makhluk dewa super yang terlalu lemah. Senior Lin Feng, seberapa kuat kekuatan tempurmu dan kaisar luar angkasa senior sekarang? Si Yu bertanya. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah lama sejak kami mengalami banyak kemajuan. Tujuan kami saat ini adalah untuk memelihara dewa yang sempurna. Pada saat itu, kami berdua seharusnya memiliki peluang besar untuk menang melawan level dewa super seperti 5 ras dewa utama di planet biru. Dibandingkan monster yang kuceritakan tadi, masih ada perbedaan besar. Saya kira dia mungkin telah melanggar batas sempurna. Batas sempurna bisa dilanggar? Si Yu bertanya. Dia masih ingat ketika pertama kali tiba di planet Raja Dunia,
Lin Feng dan Kaisar Luar Angkasa telah memberitahunya. Tingkat ketuhanan adalah proses memadatkan hati dewa, mengembangkan tingkat keterampilan ketuhanan, dan meningkatkan kekuatan ketuhanan seseorang. Mereka yang baru saja melangkah ke tingkat dewa adalah dewa junior dan dewa tingkat rendah. Ketika kekuatan surgawi di hati dewa meningkat, mereka akan dipromosikan menjadi dewa tingkat menengah, dewa tingkat tinggi, dan dewa tertinggi. Di setiap tahap, setelah menembus ambang batas, mereka akan ditempa oleh kekuatan suci dan terlahir kembali, sehingga kekuatan mereka meningkat secara kualitatif. Di antara mereka, tingkat pengembangan keterampilan surgawi tertinggi di tingkat surgawi adalah tingkat sempurna. Setelah mencapainya, akan ada hambatan, dan seseorang tidak akan mampu mengembangkan keterampilan surgawi menuju transendensi. Secara umum, ada dua jenis dewa terkemuka. Salah satunya adalah dewa yang mengandalkan berbagai sumber daya penguatan dan mengembangkan sejumlah besar keterampilan surgawi biasa dan sampah untuk secara perlahan mengumpulkan kekuatan surgawi dan meningkatkan tingkat kekuatan surgawi ke tingkat dewa tertinggi. Dewa terkemuka semacam ini memiliki kekuatan surgawi yang sangat besar, tetapi dia belum tentu menguasai keterampilan surgawi tingkat sempurna dan mengembangkannya hingga sempurna. Di planet Raja Dunia, sebagian besar dewa terkemuka adalah seperti ini. Mereka mengandalkan keuntungan dari peningkatan sumber daya. Ada juga dewa terkemuka yang kekuatan sucinya telah mencapai standar dan menguasai keterampilan dewa tingkat sempurna. Dewa terkemuka ini lebih kuat dan disebut dewa sempurna. Selain memiliki sumber daya yang kaya, ia juga harus memiliki sejumlah bakat. Sebagian besar dari 10 hewan peliharaan Lin Feng dan Kaisar Luar Angkasa telah mencapai alam surgawi terkemuka. Namun, mereka berdua adalah dewa pertama yang terkemuka dan belum menjadi dewa yang sempurna. Namun, bukan berarti bakat mereka lemah. Ratusan tahun berkultivasi hanyalah permulaan untuk tingkat dewa. Mereka masih punya waktu lama untuk berkembang. Selain itu, dengan keunggulan kekuatan tempur yang besar dari Bistamer yang membentuk pasukan sendirian, bukanlah masalah bagi mereka untuk mengalahkan dewa biasa dan sempurna. Jika tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk membunuh level dewa super yang terluka parah. Dan jika mereka bisa memelihara hewan peliharaan dewa terbaik yang telah menguasai keterampilan dewa tingkat sempurna, kekuatan mereka akan semakin meningkat. Dapat dikatakan bahwa dewa yang sempurna adalah kekuatan pertarungan puncak tingkat dewa, karena keterampilan dewa tidak mungkin dikembangkan ke tingkat transenden. Tahap ini adalah batasnya. Jika seseorang ingin maju ke tingkat super surgawi, mereka hanya dapat mengandalkan sumber transendensi. Namun, pada saat ini, senior Lin Feng juga mengatakan bahwa dia curiga bahwa tingkat dewa yang membunuh 7 dewa super tampaknya telah melanggar batas keterampilan surgawi yang sempurna dan mengembangkan keterampilan surgawi tingkat transenden. Itu sebabnya dia bisa begitu galak. Hal ini tidak diragukan lagi mematahkan akal sehat yang diturunkan di langit berbintang di alam semesta. Saya juga tidak tahu, tapi saya hanya tahu bahwa pihak lain sangat galak. Pasti ada sesuatu yang berbeda pada dirinya dari orang biasa. Lin Feng mengangkat bahu dan berkata, apakah kamu tahu bagaimana memanggil orang seperti itu di lingkaran tingkat dewa? Ya dewa, artinya, tidak banyak orang kejam dan tak tertandingi yang bisa muncul di era kosmik. Yang tingkat dewa bisa melawan dewa super seperti anjing. Cek, kata Lin Feng. Awalnya aku tidak ingin memberitahumu hal ini. Bagaimanapun juga, Anda hanya berada pada level kuasi ilahi. Namun, melihat penampilan Anda, dewa yang sempurna pasti tidak bisa menghentikan Anda. Saya menantikan Anda membina sekelompok dewa sempurna dan bahkan dewa zaman. Singkatnya, Kaisar Luar Angkasa Senior dan saya juga tidak tahu banyak. Ketika Anda melihat senior seperti Dewa Bingling di masa depan, Anda dapat meminta bimbingan lebih lanjut. Saya akan memperjuangkannya. Siyu tersenyum pahit. Lalu ketika nenek moyang dewa super dari 5 ras dewa utama di planet biru maju ke tingkat dewa super, mereka seharusnya tidak mencapai tingkat dewa yang sempurna, bukan? Lin Feng berkata, mungkin. Selama seseorang memiliki kekuatan surgawi dari dewa tertinggi, mereka memenuhi syarat untuk memproses sumber transendensi. Namun, disebutkan bahwa dewa terkemuka hanya memiliki kualifikasi awal untuk memurnikan sumber superioritas dan tidak dapat menyerap kekuatan sumber transendensi dengan sempurna. Semakin kuat kekuatan suci mereka selama pemurnian, semakin kuat jadinya setelah menembus ke tingkat dewa super. Oleh karena itu,
Setelah 5 senior Dewa Super itu menerobos, mereka hanyalah level Dewa Super terlemah. Jika itu adalah dewa yang sempurna, setelah menyempurnakan sumber transendensi, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, pada tingkat dewa, setiap peningkatan kekuatan dewa itu penting. Dia bahkan bukan dewa yang sempurna, tapi dia cukup beruntung bisa mendapatkan sumber transendensi. Bahkan jika dia menjadi dewa super, akan aneh jika dia bisa menjadi kuat. Adapun para dewa zaman yang hidup dalam legenda dan dapat membunuh dewa super di atas tingkatan mereka di tingkat surgawi, bahkan jika mereka tidak menjadi dewa super, mereka tidak jauh lebih lemah. Dan setelah menjadi dewa super, mereka menjadi lebih kuat. Jadi, Anda tahu mengapa 5 dewa super dari 5 ras dewa utama di planet biru begitu takut akan masalah, bukan? Singkatnya, meski bakatnya tidak buruk, itu tidak cukup untuk mencapai ranah itu. Itu murni disebabkan oleh keberuntungan. Ya, saya rasa Kaisar Senior Si berada dalam situasi yang sama. Namun, Kaisar Senior Si telah mengalami banyak hal sebelum menjadi dewa. Temperamennya seharusnya lebih kuat daripada para jenius dari klan besar yang telah berjalan mulus dalam perlombaan dewa. Lin Feng menyentuh dagunya. Itu pasti, kata Xiyu. Baiklah, saya di sini hanya untuk mengingatkan Anda agar memperhatikan pasukan penguasa kosmik. Nah, ada juga beberapa faksi lain, seperti mata-mata dari ras abis. Namun, ada markas besar Asosiasi Perlindungan Lingkungan di sini. Orang-orang itu seharusnya tidak berani mendekat. Setidaknya di kota Raja Dunia, bahkan pasukan penguasa kosmik pun tidak berani menimbulkan masalah dengan mudah. Semuanya harus mengikuti prosedur yang benar.